Shalom, Opa, Oma, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang mengasihi dan yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa kembali pada hikmat pagi hari ini. Puji dan syukur pada Tuhan untuk hari ini, hari yang baru yang masih Tuhan boleh berikan untuk kita semua. Renungan hari ini akan disampaikan oleh Ibu Betty Octavia. Sebelumnya, marilah kita datang pada Tuhan, meneduhkan hati kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kembali kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur untuk setiap penyertaan-Mu bagi kami. Kami mengucap syukur untuk hari ini, hari baru yang masih boleh kami alami bersama-Mu. Bapa, biarlah kami boleh melandasi hari kami ini dengan membaca dan mendengarkan sedikit dari renungan firman-Mu. Teduhkan hati kami ya Tuhan, sehingga firman ini bisa kami mengerti dan dapat menjadi tuntunan bagi kami, yang selalu mencerminkan akan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami berdoa. Terpujilah Kristus. Amin. Renungan hari ini bertemakan kesabaran memadamkan perbantahan. Ayat yang mendasari diambil dari Amsal 15 ayat yang ke-18 yang demikian bunyinya. Si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Syukur kepada Allah. Ibu Bapak Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Ludwig van Beethoven, biasa dipanggil Beethoven, adalah komposer asal Jerman, sekaligus tokoh musik yang paling dominan dalam periode transisi antara era klasik dan romantik. Laman Britannica menyebutkan ia secara luas dianggap sebagai komposer terhebat yang pernah hidup. Sayangnya, di usia 31 tahun, ia mulai kehilangan pendengaran. Ketuliannya semakin parah hingga menjadi tuli total pada usia 47 tahun. Beethoven diduga telah menyebabkan ketuliannya sendiri karena kemarahannya yang tak terkendali. Para dokter Amerika mengatakan bahwa kemarahan yang tidak terkendali melepaskan ke dalam tubuh racun-racun kimia yang menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan MAH. Kemungkinan orang yang tukang marah mengalami stroke lebih besar dibandingkan mereka yang hidup dengan damai Tuhan dalam hidupnya. Kemarahan seringkali akan membuat diri kita sengsara, bahkan dapat membunuh diri kita secara perlahan. Secara medis pun juga sudah terbukti bahwa amarah itu sangat merusak kesehatan. Selain merugikan diri sendiri, menurut Amsal 15 ayat 18, kemarahan juga dapat membangkitkan pertengkaran dengan orang lain. Amsal 15 ayat 18 ini mengategorikan orang dalam dua jenis, yaitu si pemarah dan orang yang sabar. Si pemarah membangkitkan atau menimbulkan pertengkaran dan selalu melihat orang lain sebagai lawan. Si pemarah suka cari perkara meskipun untuk hal-hal yang begitu sepele. Pada waktu orang terlampau jauh memperturutkan kemarahannya, satu pertengkaran akan menimbulkan pertengkaran lainnya. Sebaliknya, orang yang sabar memadamkan perbantahan. Ia tidak mencari perkara tapi justru menyelesaikan perkara. Kehadirannya yang sabar membawa perdamaian dan ketenangan. Orang yang lambat untuk marah bukan saja mencegah perselisihan supaya tidak berkobar, tetapi memadamkan api jika terlanjur menyala, menyiram air ke dalam kobaran api, menyatukan kembali mereka yang telah berselisih dengan cara-cara lembut, membawa mereka kepada kesepakatan bersama demi perdamaian. Kesabaran dan bukan kemarahan yang akan menyelesaikan banyak urusan di dalam dunia ini. Oleh sebab itu, marilah kita mengikuti nasihat dari penulis Amsal untuk menjadi pribadi yang sabar di dalam keseharian kita. Sepanas apapun hati kita, tenangkan diri dan bersabarlah.
Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, jadikanlah kami pribadi-pribadi yang sabar sebagaimana yang Tuhan harapkan. Sehingga keberadaan diri kami pun juga menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Kehadiran kami membawa damai sejahtera Tuhan dan juga turut membantu penyelesaian persoalan-persoalan yang ada. Sehingga nama Tuhan saja yang dipermuliakan melalui diri dan juga kehidupan kami. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada hari ini. Kami mengucap syukur dan menyerahkan untuk seluruh rangkaian kehidupan kami dari pagi, siang, sore hingga malam ini hanya di dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus yang sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.